Di Binjai, Sumatera Utara terdapat sosok ibu tangguh bernama Ayu yang membesarkan anak dengan cerebral palsy. Selama 13 tahun ini pemirsa, ia membesarkan anaknya seorang diri. Saksikan ketangguhan Ayu membesarkan buah hatinya di liputan berikut. Tahukah Anda sebuah penyakit pada anak yang dinamakan cerebral palsy atau lumpuh otak? Penyakit ini menahan tumbuh kembang anak sehingga sulit melakukan aktivitas. Mengikuti data Badan Pusat Statistik tahun 2018, menyebutkan anak dengan lumpuh otak mendekati angka 870.000 jiwa. Dokter spesialis anak Wirawan Siregar mengungkapkan bahwa penyakit yang memasuki sistem otak anak ini akan menetap. Namun bila ditangani dengan baik, dapat meningkatkan kualitas hidup anak. Cerebral palsy ya, itu istilah yang masih awam sebenarnya ya. Itu istilah bahasa Indonesianya itu kelumpuhan otak sesungguhnya. Jadi ini penyakit yang diderita sebenarnya menyerang pada sistem saraf ya, sistem otak, terutama motorik ya, sehingga menyebabkan pasien itu mengalami gangguan motorik, bisa berupa kekakuan, bisa sampai dengan kelumpuhan. Sangat disayangkan sekali, ini kondisi akan menetap. Artinya penyakit ini mungkin tidak akan progresif itu tidak akan memburuk ya, cuma dia akan menetap seumur hidupnya. Cuma ada beberapa kasus itu bisa kita lakukan supaya meningkatkan kualitas hidupnya lebih baik lagi. Misalnya dengan mencegah yang paling sering itu penyakit epilepsi atau kejang, kemudian memberikan fisioterapi. Inilah Ayu, ibu tunggal yang mengasuh anaknya Muhammad Al-Ariski Al-Hablul Minallah atau yang biasa disapa Nanang. Ia mengasuh Nanang sejak dalam kandungan hingga kini usianya 13 tahun. Sebagai anak dengan lumpuh otak, Nanang masih butuh pendampingan dalam melakukan aktivitas. Itulah sebabnya di sela-sela kesibukan menafkahi anak satu-satunya ini, Ayu biasa memandikan, menyuapi makan, dan melakukan terapi untuk menegakkan otot tangan dan kaki anaknya yang kaku. Metode ini ia lakukan sejak Nanang usia 2 tahun. Dengan menggunakan bambu dan busa. Hasilnya kaki Nanang yang menyilang kini dapat sedikit demi sedikit membaik. Ayu melakoni segala pekerjaan, semisal berjualan di pekan, menjual kembali sisa dagangan kepada tetangga, menanam bibit padi, menjadi tenaga lepas untuk membungkus bumbu-bumbu masakan, dan pegawai lepas salon kecantikan. Selama ini ia mendapat upah puluhan ribu yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok Nanang dan kebutuhan hidupnya. Awal-awal dulu cerita ya sempet down karena kan kita tunggal. Cari sendiri, semua sendiri. Cuman yang namanya kita hidup itu butuh proses. Kita ikuti jalannya ya udah lebih tegar, lebih kuat. Apalagi kan kita sama juga butuh penyemangat gitu. Jadi anak itu ya udah kayak semangat kita gitu. Yang banyak menguatkan itu kita kuat karena Nanang itu kan anak surga gitu. Jadi kita kan bisa ngelihat ke belakang, ke bawah gitu. Jadi kita bisa bandingkan kita ini masih diberi kesabaran yang lebih, juga mengurusi Nanang tadi kan. Banyak juga ada yang anak di luar kayak Nanang tapi nggak dapat kasih sayang sepenuhnya gitu. Uniknya ketika Ayu mengumpulkan nafkah, 3 kucing yang selalu diasuhnya setia menjaga Nanang. Kucing-kucing ini selalu duduk di dekat Nanang untuk menemaninya dan mengelusnya ketika menangis. Kalau untuk mengurus Nanang dari jam 3 pagi dia itu udah minta mandi, minta makan, ya udah kita lap atau kita kasih makan. Udah gitu kita tidurin dia. Yang penting dia tuh dalam keadaan bersih. Udah gitu nanti ada kucing yang ngurusin. Udah kita pulang kerja, kita mandiin, kita kasih makan lagi, kita terapi mandiri. Abis itu udah tidur, kita jualan lagi, ngurus rumah, ngurus apa semuanya sama. Cumanya kita lebih bangun
jam dini pagi gitu. Punya kucing, punya Nanang. Nanang lahir itu ada kucing, main-main di sebelah Nanang. Udah nanti kalau misalnya Nanang nangis, entah Nanang gerak, dijilat-jilatilah si Nanang tadi kan, atau diusap-usapin. Keteguhan hati Ayu juga dimotivasi oleh ibu-ibu yang memiliki anak disabilitas dalam komunitas Aksi Baik. Setiap minggunya Ayu dan ibu-ibu ini menyempatkan waktu berkumpul guna menanyakan keadaan satu sama lain dan membahas kemajuan anak masing-masing. Di mata teman-temannya, Ayu adalah sosok yang menyenangkan. Hal ini diakui Lingning, salah satu teman Ayu. Ia dinilai senang menyejukkan suasana. Bunda Ayu itu orang yang kuat, mandiri, walaupun dia mempunyai anak disabilitas, dia sangat bisa membesarkan si Nanang. Dia juga seorang janda atau single parents yang sangat kuat. Sungguh memang berat kalau menurut kita kehidupannya, tapi luar biasa. Kekuatan dia itu sangat luar biasa. Semoga untuk anak-anak disabilitas bisa lebih didekatkan dengan pemerintah atau bisa dikuatkan dengan pemerintah-pemerintah di atas agar kami bisa lebih mendapat support dari mereka. Anak dan ibu menjadi kesatuan yang saling melengkapi dan melindungi. Nanang menjadi benih kekuatan untuk Ayu menjalani hidup dengan baik. Semoga kisah ibu dan anak ini dapat menjadi cita-cita bagi kita untuk menjalani hidup dengan penuh tekad. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan juga konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.